menjadi ibu tanpa hubungan dengan laki-laki, suatu hal yang sangat berbahaya. Bahkan dia bisa dihukum mati karena itu, hamil di luar hubungan dengan manusia. Tapi Maria sebagai gadis yang sangat berani mengatakan kepada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Siapakah yang bisa melebihi Maria dalam melaksanakan kehendak Bapa? Tidak ada. Karena itu Maria memenuhi syarat menjadi murid Yesus, melakukan kehendak Bapa. Dan inilah yang menjadi panutan kita. Mari kita berusaha untuk menerima dalam hidup kita apa yang menjadi kehendak Tuhan yang seringkali mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari kita maju bersama Maria dalam iman, dalam penyerahan total kepada Allah. Karena Allah akan menyelenggarakan hidup kita kalau kita berani percaya total kepadanya seperti Bunda Maria. Semoga umat Keuskupan Malang dan semua pimpinannya, mulai dari saya, anggota kuria, para pastor, imam, biarawan-biarawati, siapapun, dan umat seluruhnya, pada hari ini ingat bahwa kita punya seorang pelindung dan pendoa dan panutan, Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Yang terkasih para romo, diakon, biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, selamat pagi. Hari ini hari istimewa bagi Keuskupan Malang karena merayakan pesta pelindungnya. Pelindungnya adalah Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Maria macam apa ini dari Gunung Karmel? Ya Maria yang sama, hanya Maria yang dihormati oleh para pertapa Karmelit di Gunung Karmel. Dan karena dahulu mereka yang memulai sejarah Keuskupan Malang adalah para Romo Karmelit, maka pelindungnya adalah Bunda Maria. Kita bergembira boleh merayakan pesta ini sambil mohon semoga Bunda Maria melindungi Keuskupan Malang, baik pimpinannya maupun umat. Semoga kita juga mampu meneladan Bunda kita yang adalah pelindung kita juga. Kita siapkan hati untuk merayakan Ekaristi dengan mengakui bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik mempunyai kebiasaan memberi nama kepada manusia atau gedung, termasuk gereja terutama, atau suatu kelompok, supaya orang itu, gereja itu, gedung itu, kelompok itu mempunyai ciri Katolik. Biasanya diambil dari nama santo dan santa. Tetapi juga Tuhan, ada gereja Kristus Raja, tapi juga ada gereja Santa Teresia, seperti nama katedral ini puluhan tahun yang lalu. Anda waktu dibaptis atau menerima sakramen Krisma juga mendapat nama. Ada yang pakai nama Santo atau Santa. Tapi nama Santo dan Santa bukan hanya sekedar tanda bahwa Anda orang Katolik. Oh, Fransiskus Xaverius Katolik biasanya. Bukannya itu. Seorang pelindung juga dijadikan orang yang menjadi panutannya. Kalau orang memilih nama Fransiskus Xaverius menjadi nama baptisnya, sebaiknya orang ini tahu riwayat hidupnya. Karena orang inilah yang kita minta menjadi pendoa, pelindung, tetapi juga sebagai panutan. Begitu juga kelompok besar yang namanya Keuskupan Malang. Suatu kelompok orang Katolik di wilayah yang namanya Keuskupan Malang memilih Maria menjadi nama sekaligus pelindung. Seperti saya katakan tadi, Maria yang dimaksud adalah Maria yang sama Bunda Yesus.
Ada Maria dari Lourdes, ada Maria dari Fatima, ada Maria dari Gunung Karmel. Marianya sama, hanya Maria sejauh dihormati di tempat-tempat tersebut. Dan kita menghormati Bunda Maria. Apa maknanya untuk kita? Keuskupan Malang mempunyai nama pelindung dan pelindung Maria dari Gunung Karmel. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita, peranan seorang ibu amat penting. Manusia yang lahir di dunia tidak hanya dikandung oleh seorang perempuan selama sekian bulan dan dilahirkan, disusui, diasuh, dibimbing, dihibur, didampingi. Penting sekali peranan seorang ibu bagi perkembangan anak. Karena seorang anak biasanya lebih dekat pada ibu karena memang secara fisik 8-9 bulan normal itu ada dalam hubungan darah dengan ibunya langsung. Dan digendong, disusui. Karena biasanya ayah bekerja yang mengasuh ibu. Normal seorang anak memang dekat dan membutuhkan seorang ibu ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia kesepian, ketika dia merasa bingung. Biasanya figur seorang ibu dicari. Seorang ibu bersama ayah tentu saja mendidik anaknya, memberikan nilai-nilai, misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, harus disiplin, harus setia. Itu pekerjaan orang tua, mendidik anak, memberikan pendidikan nilai atau keutamaan. Seorang anak sungguh kekurangan sesuatu kalau tidak ada seorang ibu atau penggantinya yang bisa membimbing dia. Dari seorang ibu itulah anak belajar banyak hal. Tidak hanya menganggap ibunya itu teman paling dekat di mana dia bisa ngomong segalanya, tetapi melihat apa yang baik dalam diri ibunya untuk diteladani. Begitu juga Keuskupan Malang. Keuskupan Malang memilih Bunda Maria menjadi pelindung. Maka kita berdoa semoga Bunda Maria menjadi pelindung kita. Kita berdoa semoga Bunda Maria menjadi ibu kita. Sebagaimana Yesus dari atas salib menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi, yang mewakili semua pengikut Kristus. Yesus berkata kepada murid yang dikasihi, lihat itu ibumu. Dan kepada ibunya dia mengatakan, ini anakmu. Pada saat itu Yesus menyerahkan ibunya menjadi bunda bagi murid-muridnya. Maria sejak itu mendampingi Rasul Yohanes, mengajar Rasul Yohanes, memberi Rasul Yohanes banyak hal yang tidak diketahui seandainya tidak berjumpa dengan Bunda Maria. Maria menjadi bunda rohani bagi para rasul dan semua pengikut Yesus. Termasuk kita, murid Yesus. Kita memperoleh Bunda Maria sebagai bunda kita dalam arti rohani. Kepada Maria, para kudus dan kita yang lain biasa berdoa, dan sepanjang sejarah terbukti bahwa Bunda Maria mendengarkan doa-doa orang Kristiani yang percaya dan berdoa kepadanya. Terlalu banyak mukjizat yang terjadi karena orang berdoa kepada Bunda Maria. Bunda Maria terbukti menjadi bunda yang baik bagi murid-murid Yesus. Maka ada kebiasaan orang Katolik untuk berdoa novena Tiga Salam Maria atau hanya Tiga Salam Maria dan doa-doa lain, rosario, litani Santa Perawan Maria. Kita biasa memohon kepada Bunda Maria dan setiap hari entah berapa kali kita berdoa Salam Maria. Dan yang penting doakanlah kami sekarang dan pada waktu kami mati. Tetapi Bunda Maria tidak hanya menjadi pendoa dan pendamping kita, dia menjadi panutan kita. Salah satu nilai yang besar yang diajarkan Maria kepada kita adalah ketaatan kepada kehendak Bapa. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana
Yesus menunjuk kepada murid-muridnya dan mengatakan, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku, saudariku, ibuku. Itu kata Yesus. Ada kesan seakan-akan Yesus menolak ibunya yang di luar. Seakan-akan Yesus hanya menganggap ibunya, saudaranya adalah muridnya yang melakukan kehendak Bapa. Tetapi kita salah. Siapakah dalam Injil yang digambarkan sebagai orang yang melaksanakan kehendak Bapa melebihi Maria? Tak satu pun bisa melebihi Bunda Maria, yang ketika masih gadis kecil dengan berani menerima perintah malaikat yang membuat dia menjadi ibu tanpa hubungan dengan laki-laki. Suatu hal yang sangat berbahaya. Bahkan dia bisa dihukum mati karena itu, hamil di luar hubungan dengan manusia. Tapi Maria sebagai gadis yang sangat berani mengatakan kepada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Siapakah yang bisa melebihi Maria dalam melaksanakan kehendak Bapa? Tidak ada. Karena itu Maria memenuhi syarat menjadi murid Yesus, melakukan kehendak Bapa. Dan inilah yang menjadi panutan kita. Mari kita berusaha untuk menerima dalam hidup kita apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang seringkali mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari kita maju bersama Maria dalam iman, dalam penyerahan total kepada Allah. Karena Allah akan menyelenggarakan hidup kita kalau kita berani percaya total kepadanya seperti Bunda Maria. Semoga umat Keuskupan Malang dan semua pimpinannya, mulai dari saya, anggota kuria, para pastor, imam, biarawan-biarawati, siapapun, dan umat seluruhnya, pada hari ini ingat bahwa kita punya seorang pelindung dan pendoa dan panutan, Bunda Maria. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.